Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan berisi latihan soal P3K kompetensi teknis khusus guru mata pelajaran ekonomi full pembahasan. Selamat belajar dan salam sukses bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Soal nomor 11, keuntungan maksimal akan didapatkan oleh perusahaan apabila A. Biaya produksi per unit minimal, B. Biaya yang dikeluarkan hanya biaya variabel, C. Penambahan biaya dan output terakhir sama dengan tambahan penerimaan, D. Output yang dihasilkan sesuai dengan kapasitas produksi maksimal, E. Permintaan output yang tinggi. Jawaban yang tepat pada soal ini yaitu pada pilihan jawaban C. Penambahan biaya dan output terakhir sama dengan tambahan penerimaan. Suatu perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal apabila kondisi marginal revenue, tambahan penerimaan, sama dengan marginal cost, tambahan biaya. Atau biasa disingkat dengan MR sama dengan MC. Soal nomor 12. APBN memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian, di mana hal tersebut merupakan definisi dari fungsi A. Fungsi distribusi, B. Fungsi alokasi, C. Fungsi perencanaan, D. Fungsi otorisasi, E. Fungsi stabilisasi. Jawaban yang tepat yaitu pada pilihan jawaban E. Fungsi stabilisasi. Fungsi APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 Ayat 4 antara lain fungsi stabilisasi, yaitu sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Soal nomor 13, kita dapat mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dengan melihat berdasarkan besarnya A. Pendapatan per kapita, B. PDB nominal, C. PDB real, D. Tingkat pertumbuhan ekonomi, E. Ketimpangan distribusi pendapatan. Jawaban yang tepat yaitu pada pilihan jawaban A. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan indikator kemakmuran penduduk di suatu negara.
Hal ini dikarenakan nilainya diukur dari pendapatan rata-rata setiap orang pada negara tersebut. Soal nomor 14. PT Seroja memiliki mesin utama yang biasanya digunakan untuk kegiatan produksi setiap harinya. Suatu hari, mesin tersebut mengalami sedikit gangguan sehingga menyebabkan ada salah satu bagian dari mesin yang harus diganti agar mesin berfungsi kembali. Biaya penggantian spare part dari mesin tersebut diakui sebagai A. Menambah beban perawatan, B. Mengurangi akumulasi penyusutan, C. Mengurangi beban perawatan, D. Menambah beban penyusutan, E. Mengurangi beban penyusutan. Jawaban yang tepat yaitu pada pilihan jawaban B, mengurangi akumulasi penyusutan. Kegiatan replacement yang dilakukan oleh PT Seroja berfungsi untuk menambah masa manfaat dari aset tetap tersebut. Soal nomor 15. Masyarakat menganggarkan Rp600.000 untuk membeli pakaian di setiap bulannya. Pada awal tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 25% dari penghasilan masyarakat, sehingga pembelian pakaian bertambah sebanyak Rp100.000. Dengan demikian, elastisitas pendapatan atas pakaian bersifat A. Elastis, B. Elastis sempurna, C. Inelastis, D. Elastis uniter, atau E. Inelastis sempurna. Jawaban yang tepat yaitu pada pilihan jawaban C, inelastis. Persen perubahan pembelian yaitu perubahan pendapatan dibagi pendapatan awal kali 100%. 100.000 per 600.000 kali 100% sama dengan 16,67%. Elastisitas pendapatan sama dengan persen perubahan pembelian pakaian dibagi persen perubahan pendapatan sama dengan 16,67 per 25 sama dengan 0,668. Jika elastisitas pendapatan atau EI bernilai positif di bawah 1, berarti barang kebutuhan pokok atau inelastis. Ini berarti ketika pendapatan meningkat, permintaan untuk barang kebutuhan pokok ini tidak akan meningkat sejauh itu. Soal nomor 16. Yang bukan pernyataan mengenai hubungan antara rata-rata atau AC dengan biaya marginal atau MC ialah A. Ketika AC lebih kecil daripada MC, kurva AC naik. B. Setelah berpotongan dengan kurva MC, kurva AC berbentuk downward sloping.
C. Ketika MC lebih kecil daripada AC, kurva AC turun. D. Ketika MC sama dengan AC, AC bernilai minimal. E. Kurva MC memotong kurva AC pada saat AC minimal. Jawaban yang tepat yaitu pada pilihan jawaban B. Setelah berpotongan dengan kurva MC, kurva AC berbentuk downward sloping. Pernyataan B yang mengatakan bahwa setelah berpotongan dengan kurva MC, kurva AC berbentuk downward sloping tidak benar. Sebenarnya, setelah berpotongan dengan kurva MC, kurva AC biasanya akan berada di bawah kurva MC dan berbentuk U-shape, dengan titik minimumnya mewakili biaya rata-rata yang optimal. Soal nomor 17. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, salah satunya adalah samanya barang yang diperjualbelikan. Sehingga hal tersebut menyebabkan A. Terdapat sedikit pembeli di pasar. B. Penjual tidak dapat menaikkan harga di atas harga pasar. C. Terdapat sedikit penjual di pasar. D. Pembeli tidak berminat. E. Pembeli akan memiliki kekuatan pasar. Jawaban yang tepat yaitu pada pilihan jawaban B. Penjual tidak dapat menaikkan harga di atas harga pasar. Sebuah pasar di mana penjual tidak dapat menentukan harga dan hanya bisa menjual dengan harga yang berlaku di pasar disebut dengan pasar persaingan sempurna. Soal nomor 18. Yang bukan contoh dari kebijakan fiskal ekspansif adalah A. Pemerintah membeli pesawat tempur dari Rusia. B. Pemerintah menurunkan pajak pendapatan. C. Pemerintah membangun bendungan di beberapa daerah. D. Pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani. E. Pemerintah menghapus subsidi BBM. Jawaban yang tepat yaitu pada pilihan jawaban E. Pemerintah menghapus subsidi BBM. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan peningkatan belanja pemerintah dan atau penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian. Soal nomor 19. Yang tidak tergolong ke dalam 4 kelompok dari pengeluaran perhitungan produk domestik bruto atau PDB adalah A. Pajak dan retribusi. B. Konsumsi. C. Pengeluaran pemerintah. D. Investasi. E. Ekspor neto. Jawaban yang tepat yaitu pada pilihan jawaban A.
pajak, dan retribusi. Rumus menghitung PDB yaitu C ditambah I ditambah G ditambah E dikurangi M, di mana C merupakan pengeluaran untuk konsumsi, I pengeluaran untuk barang modal atau investasi, E ekspor neto, M impor neto, dan G pengeluaran pemerintah. Soal nomor 20. Perusahaan Amarta didirikan oleh Tuan Saka dengan modal awal sebesar 28.350.000. Pada akhir periode akuntansi diperoleh keuntungan atau laba sebesar 12.025.000 dan prive sebesar Rp3.200.000. Dari data tersebut, maka besarnya modal akhir dari perusahaan Amerta ialah A. 52.400.000, B. 4.300.000, C. 28.350.000, D. 37.175.000, E. 3.750.000. Jawaban yang tepat pada soal ini yaitu pada pilihan jawaban D. 37.175.000. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive. Modal akhir 28.350.000 dikurangi 12.025.000 dikurangi 3.200.000. Modal akhir sama dengan 28.350.000 ditambah 8.825.000. Modal akhir sama dengan 37.175.000.